Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem akuntansi persediaan. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Niwayan Yulianita Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Next. Baik, sebelum kami menjelaskan materi, izinkan kami memperkenalkan nama anggota dari kelompok 13, yaitu yang pertama ada Igusti Agung Ayu Oktavia Budiarti dengan NIM 2017051230 dan saya sendiri selaku moderator Made Sri Junita Mawardi dengan NIM 2017051245. Next. Adapun submateri yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama mengenai sistem akuntansi persediaan, yang kedua mengenai metode pencatatan persediaan, dan yang terakhir mengenai sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan, di mana yang terdiri dari pertama prosedur pencatatan produk jadi, yang kedua produk jadi yang dijual, yang ketiga, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Yang keempat, prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali HPP produk dalam proses. Yang kelima, mengenai prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Yang keenam, mengenai prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Yang selanjutnya ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Kemudian ada prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Yang terakhir ada sistem perhitungan fisik persediaan. Next. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Okta, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi akan dibawakan oleh saya tentang deskripsi persediaan. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan perlengkapan pabrik, dan persediaan suku cadang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu jenis, yang dibeli untuk dijual kembali. Transaksi yang mengubah persediaan produk jadi, persediaan baku, persediaan bahan penolong, persediaan perlengkapan pabrik, dan persediaan suku cadang terkait dengan transaksi intern perusahaan, transaksi yang terkait dengan pihak luar perusahaan atau penjualan dan pembelian. Sedangkan transaksi intern perusahaan. Selanjutnya ada persediaan dan transaksi yang mempengaruhinya. Yang pertama ada persediaan produk jadi, transaksi yang mempengaruhinya, ada produk selesai diproduksi, penjualan, retur penjualan, dan perhitungan fisik. Yang kedua ada persediaan produk dalam proses, transaksi yang mempengaruhinya adalah produk perhitungan dan ada pembelian, retur pembelian, pemakaian barang gudang, pembelian barang gudang, hitungan fisik. Yang keempat, ada persediaan bahan penolong. Transaksi yang mempengaruhinya ada pembelian, retur pembelian, pemakaian barang gudang, pengembalian barang gudang, dan perhitungan fisik persediaan. Yang terakhir, yang kelima,
ada dan persediaan suku cadang. Transaksi yang mempengaruhinya adalah pembelian, pemakaian barang gudang, pengembalian gudang, dan perhitungan fisik persediaan. Submateri yang kedua ada metode pencatatan persediaan. Metode ini ada dua. Yang pertama, metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method. Dalam metode mutasi persediaan, setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Dan yang kedua ada metode persediaan fisik atau physical inventory method. Dalam metode persediaan fisik, hanya tambahan persediaan dari pembelian saja yang dicatat, sedangkan mutasinya berkurang karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Untuk mengetahui berapa harga pokok persediaan yang dipakai atau dijual, harus dilakukan perhitungan fisik sisa persediaan yang masih ada di gudang pada akhir periode akuntansi. Harga pokok persediaan awal periode ditambah dengan harga pokok persediaan yang dibeli selama periode dikurangi dengan harga pokok persediaan pada akhir periode merupakan harga pokok persediaan yang dipakai selama periode akuntansi yang bersangkutan. Metode fisik persediaan adalah cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok proses. Metode mutasi persediaan adalah cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok pesanan. Selanjutnya ada submateri selanjutnya, sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan. Yang pertama ada prosedur pencatatan produk jadi. Deskripsi prosedurnya, prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi biaya produksi. Yang dalam prosedur ini dicatat harga pokok produk jadi yang didebit ke dalam akun persediaan produk jadi dan dikredit ke dalam akun barang dalam proses. Dokumennya, dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi ialah laporan produk selesai dan bukti memorial. Laporan produk selesai digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kualitas produk jadi dalam kartu gudang. Sedangkan bukti memorial digunakan untuk mencatat tambahan kualitas, kuantitas, dan harga pokok persediaan produk jadi dalam kartu persediaan dan digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal umum. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi ialah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Berikut adalah bagian alir dari dokumen prosedur pencatatan harga produk, harga pokok produk jadi. Baik, selanjutnya ada yang kedua, ada prosedur pencatatan pokok produk jadi yang dijual. Deskripsi prosedurnya, prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem selain prosedur lainnya seperti prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan, dan prosedur pencatatan piutang. Selanjutnya ada dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Surat order pengiriman diterima oleh bagian gudang dari bagian order penjualan. Setelah bagian mengisi surat order pengiriman tersebut dengan kuantitas produk jadi yang diserahkan kepada bagian pengiriman, atas dasar surat order pengiriman tersebut, bagian gudang mencatat kuantitas yang diserahkan ke bagian pengiriman dalam kartu gudang. Harga pokok produk jadi yang dijual dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan atas dasar tembusan faktur yang diterima oleh bagian tersebut
dari bagian penagihan. Selanjutnya ada catatan akuntansinya. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Dalam proses pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, kartu gudang berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas produk jadi karena transaksi penjualan, sedangkan kartu persediaan berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi yang dijual. Selanjutnya, jurnal umum digunakan untuk mencatat jurnal harga pokok produk jadi yang dijual untuk diposting ke dalam akun kontrol persediaan produk jadi. Berikut bakal alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Saya lanjut ke yang ketiga, ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Deskripsi prosedurnya, jika produk jadi yang telah dijual kembali oleh pembeli, maka transaksi retur penjualan ini akan mempengaruhi persediaan produk jadi, yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan menambah kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan produk jadi. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas produk jadi yang diterima dari pembeli ke dalam kartu gudang. Memo kredit. Selanjutnya, memo kredit yang diterima dari bagian order penjualan digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli ke dalam kartu persediaan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan. Berikut bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Saya lanjut yang keempat, ada prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Deskripsi prosedurnya, pencatatan persediaan produk dalam proses umumnya dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode, pada saat dibuat laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam proses adalah bukti memorial, di mana bukti memorial ini dilampiri dengan laporan produk dalam proses digunakan untuk mencatat jurnal tambahan harga pokok persediaan produk dalam proses dalam jurnal umum. Bagan alir dokumen prosedur pencatatan pokok produk dalam proses. Selanjutnya yang kelima, ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Deskripsi prosedurnya, prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan yang dibeli. Selanjutnya dokumennya, dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli adalah laporan penerimaan barang dan bukti kas keluar. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas barang dari pembelian ke dalam kartu gudang. Sedangkan bukti kas keluar yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang, surat order pembelian, dan faktur dari pemasok dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli dalam register bukti kas keluar atau voucher register. Berikut bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kepada Cinta. Silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Yang pertama ada deskripsi prosedur. Jadi jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka transaksi retur pembelian ini akan mempengaruhi persediaan yang bersangkutan, yaitu mengurangi kuantitas persediaan dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan mengurangi kuantitas dan harga pokok persediaan yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Yang kedua ada dokumen. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok adalah laporan pengiriman dan memo debit. Laporan pengiriman barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas persediaan yang dikirimkan kembali kepada pemasok ke dalam kartu gudang. Sedangkan memo debit yang diterima dari bagian pembelian digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok ke dalam kartu persediaan. Untuk bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok dapat dilihat pada buku halaman 480 dan 481. Next. Kemudian yang selanjutnya mengenai prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang pertama ada deskripsi prosedur. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan non-produksi. Kemudian ada dokumen. Dokumen sumber yang dipakai dalam prosedur ini adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti ini dipakai oleh bagian gudang untuk mencatat pengurangan persediaan karena pemakaian intern. Yang selanjutnya ada bagan alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, di mana dapat dilihat pada buku halaman 364. Next. Yang selanjutnya ada prosedur pengembalian barang gudang, di mana pertama ada deskripsi prosedur. Transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan menambah persediaan barang di gudang. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. Jadi persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan suku cadang itu di debit, sedangkan akun barang dalam proses bahan baku, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran itu berada pada sebelah kredit. Kemudian ada dokumen. Dokumen yang digunakan dalam prosedur di pengembalian barang gudang adalah bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas persediaan ke dalam kartu gudang. Untuk bagian alir dokumen prosedur pengembalian barang gudang itu dapat dilihat pada buku halaman 366. Next. Yang terakhir itu ada sistem penghitungan fisik persediaan. Next. Yang pertama ada deskripsi kegiatan, di mana dalam sistem akuntansi persediaan dengan metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method, di bagian kartu persediaan diselenggarakan catatan akuntansi berupa kartu persediaan atau inventory ledger yang digunakan untuk mencatat mutasi setiap jenis persediaan yang disimpan di bagian gudang. Kemudian ada dokumen. Dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan membukukan hasil penghitungan fisik persediaan adalah yaitu yang pertama, kartu penghitungan fisik atau inventory tag, yang kedua, daftar hasil penghitungan fisik atau inventory summary set, yang ketiga ada bukti memorial. Next. Kemudian selanjutnya ada catatan akuntansi, yaitu yang pertama kartu persediaan, di mana catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan atau kuantitas dan harga pokok total yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan.
Kemudian ada kartu gudang. Catatan ini digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan atau kuantitas yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan. Kemudian yang terakhir yaitu jurnal umum. Dalam sistem penghitungan fisik persediaan, jurnal umum digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian atas akun persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam akun persediaan dengan saldo menurut penghitungan fisik. Yang selanjutnya ada fungsi yang terkait. Fungsi yang dibentuk untuk melaksanakan penghitungan fisik persediaan umumnya bersifat sementara, biasanya berbentuk panitia atau komite, yang anggotanya dipilihkan dari karyawan yang tidak menyelenggarakan catatan akuntansi persediaan dan tidak melaksanakan fungsi gudang. Panitia penghitungan fisik persediaan ini terdiri dari pemegang kartu penghitungan fisik, penghitung, dan pengecek. Dengan demikian, fungsi yang terkait dalam sistem penghitungan fisik persediaan itu adalah yang pertama panitia penghitungan fisik persediaan, yang kedua fungsi akuntansi, yang ketiga fungsi gudang. Untuk yang selanjutnya itu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama, prosedur penghitungan fisik. Dalam prosedur ini, setiap jenis persediaan di gudang dihitung oleh penghitung dan pengecek secara independen, yang hasilnya dicatat dalam kartu penghitungan fisik. Yang kedua, prosedur kompilasi, di mana dalam prosedur ini pemegang kartu penghitungan fisik melakukan perbandingan data yang dicatat dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu penghitungan fisik, serta melakukan pencatatan data yang tercantum dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik ke dalam daftar penghitungan fisik. Yang selanjutnya ada prosedur penentuan harga pokok persediaan. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan mengisi harga pokok persatuan tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar penghitungan fisik berdasarkan informasi dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu prosedur penyesuaian. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan melakukan penyesuaian terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan berdasarkan data hasil penghitungan fisik persediaan yang tercantum dalam daftar hasil penghitungan fisik persediaan. Kemudian yang terakhir ada unsur pengendalian internal, yaitu yang pertama ada organisasi, yang terdiri dari penghitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu penghitung fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Kemudian yang kedua, panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan, selain karyawan, fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan, dan biaya karena karyawan di kedua bagian inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. Kemudian yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, di mana terdiri dari daftar hasil perhitungan fisik persediaan ditandatangani oleh Ketua Panitia Penghitungan Fisik Persediaan. Kedua, pencatatan hasil penghitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu penghitungan fisik dan telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu penghitungan fisik. Yang ketiga, harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. Yang keempat, penyesuaian terhadap kartu persediaan didasarkan pada informasi atau kuantitas maupun harga pokok total tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar penghitungan fisik. Kemudian ada praktik yang sehat. Kartu penghitungan fisik bernomor unit tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu penghitungan fisik. Kemudian yang kedua, penghitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen, pertama kali oleh penghitung dan kedua kali oleh pengecek. Yang ketiga, kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu penghitungan fisik dicocokkan oleh pemegang kartu penghitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik dicatat dalam daftar hasil penghitungan fisik. Kemudian yang terakhir, peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. Next. Baik, sekian yang materi yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dari
materi yang telah saya dan rekan saya jelaskan tersebut. Jadi, sistem akuntansi persediaan itu terdiri dari deskripsi persediaan dalam perusahaan manufaktur. Persediaan itu terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan perlengkapan pabrik, persediaan suku cadang. Metode pencatatan untuk metode terdiri dari metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method dan metode persediaan fisik atau physical inventory method. Kemudian ada sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan yang terdiri dari prosedur pencatatan produk jadi, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli, prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Kemudian yang terakhir ada sistem penghitungan fisik persediaan. Next. Next. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami jelaskan. Apabila ada kesalahan yang kami sengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih. Dan akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.